warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, berjumpa dengan saya Wilda Rizky dalam Teras 21, Kanwil Berbicara, informatif dan hanya bicara fakta. Kali ini dalam podcast perdana Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, kita akan menggali lebih dalam tentang informasi seputaran pembatalan keberangkatan haji tahun 2021. Melalui Teras 21, kita menghadirkan secara langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haji Zahdi Tahir MHI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, apa kabarnya Mbak? Sehat ya? Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat banget. Baik Pak, seperti yang sudah kita ketahui bersama, di tanggal 3 Juni tahun 2021 kemarin, Menteri Agama telah mengumumkan secara langsung terkait pembatalan keberangkatan haji tahun 2021. Apa sih Pak yang melatar belakangi pemerintah untuk membatalkan keberangkatan haji di tahun ini? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui podcast Teras 21 Kanwil Bicara pada sore hari ini, dapat kami jelaskan bahwa yang lagi viral saat ini berita di media sosial dan media cetak ataupun koran adalah pembatalan haji tahun 2021. Oleh karena itu, kita perlu menjelaskan kepada masyarakat sebagai aparat pemerintah, aparat Kementerian Agama, menjelaskan secara detail kepada masyarakat, khusus kepada jamaah haji kita yang batal berangkat tahun ini, apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga terjadi pembatalan ini. Perlu dimaklumi bahwa saat ini negara kita, Indonesia, dan beberapa negara lain masih dalam menghadapi yang namanya pandemi COVID-19, ya kan? Oleh karena itu, dengan pertimbangan dan kajian yang matang oleh tim Kementerian Agama beserta ormas-ormas Islam dan juga disetujui oleh DPR RI dalam hal ini Komisi 8, dengan pertimbangan demi menjaga keselamatan, kesehatan dan keamanan jamaah haji, maka diputuskan oleh Pak Menteri Agama tidak memberangkatkan jamaah haji kita pada tahun 2021 ini karena semata pertimbangan COVID-19, ya. Jadi kalau di luar sana ada bicara karena kita punya utang, terus hubungan yang kurang baik dengan Arab Saudi, itu adalah berita hoax semua. Yang jelas Arab Saudi sampai hari ini sesuai dengan konsideran PMA nomor 60, KMA nomor 660 tentang batalan haji itu menyatakan bahwa sampai tanggal 3 Juni 2021 belum ada akses Kementerian Agama dengan pemerintah Arab Saudi terkait dengan nota kesepahaman atau MOU tentang penyelenggaraan haji tahun 2021. Kemudian kita juga baca di media sosial surat dari Dubes Arab Saudi kepada Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani mengatakan bahwa sampai saat ini pemerintah Arab Saudi belum istilahnya meminta atau mengizinkan jamaah haji dari seluruh dunia untuk penyelenggaraan haji tahun 2021. Jadi semata ini hanya pertimbangan keamanan, keselamatan jamaah haji dan kesehatan jamaah haji karena COVID-19. Jadi semua peraturan itu sudah tercantum dalam KMA 660 Pak ya? Ya. Baik, sahabat religi, sudah kita dengar bersama tadi bahwa hoax yang beredar itu tidak benar dan ada yang menyebutkan 11 negara yang telah memperoleh kuota haji dari kerajaan Arab Saudi dan Indonesia tidak termasuk hoax, Pak ya. Jadi ada juga berita di luar sana di media sosial menyatakan bahwa Indonesia tidak termasuk 11 negara yang diundang, gitu katakanlah begitu, untuk penyelenggaraan haji 2021. Itu pun sudah dikonter oleh Dubes Arab Saudi melalui surat beliau kepada DPR RI bahwa berita itu tidak benar, bahwa tidak, bukan 11 negara, semua negara, belum ada kesepakatan atau kesepahaman dengan pemerintah Arab Saudi untuk penyelenggaraan haji tahun 2021 ini. Nah, oleh karena itu perlu dipahami bersama kepada jamaah haji atau masyarakat umum agar selektif membaca berita, mana yang hoax, mana yang valid, juga harus hati-hati betul, karena kita paham betul
dengan kekecewaan jamaah haji kita yang berjumlah 221.000, kita memahami rasa kecewa jamaah haji kita. Sudah menunggu 10 sampai 15 tahun, sudah menunggu mungkin ada yang lebih dari 20 tahun ya. Ternyata pas tahun keberangkatan dibatalkan 2020. Berharap 2021 sudah siap-siap ya, terus dibatalkan lagi. Bahkan ada jamaah kita ini ya Mbak ya, yang sudah masukkan baju ke kopernya, semua pakaian ya, pakaian ihram sudah disiapkan, bahkan sudah ya tinggal angkat koper berangkat. Tapi pemerintah mengumumkan menunda atau membatalkan keberangkatan jamaah haji kita. Ini dapat kita pahami bagaimana kecewanya jamaah tersebut dan juga keluarganya yang sudah siap-siap mengantarkan keluarganya untuk berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Ya. Terkait dana haji yang katanya sudah disetorkan lunas, itu bisa diambil kembali, Pak? Oh ya, bahwa calon jamaah haji yang dibatalkan tahun 2020 ya, mereka kan sudah melunasi dulu, ya kan, sudah melunasi. Kalau nggak salah besarannya sekitar 34 juta ya. Pelunasan mereka sekitar kalau 34 juta berarti 9 juta. 25 juta setoran awal, kemudian pelunasan 9 juta berjumlah 34 juta. Nah, setoran ini bisa diambil. Pertama, setoran pelunasan 9 juta bisa diambil. Konsekuensinya nanti tahun 2022 ya, kalau jamaah haji berangkat, maka yang bersangkutan tinggal melunasi ulang berapa besaran ongkos haji tahun 2022. Seandainya jamaah haji ini mengambil seluruhnya, 25 juta diambil, yang 9 juta diambil, tinggal total 34 juta, maka secara otomatis jamaah haji tersebut mengundurkan diri dari daftar waiting list, dari daftar tunggu jamaah haji. Nah, sehingga mereka yang bersangkutan kalau ingin berangkat haji lagi harus dari nol lagi mendaftar ulang, menunggu lagi mungkin sampai 15 tahun, 20 tahun ke depan. Maka saran saya sebaiknya walaupun batal berangkat tahun 2020, batal lagi tahun 2021, udah tidak usah diganggu dana itu. Kalaupun butuh dana betul, ambil yang pelunasan saja, jangan diambil yang 25 jutanya atau setoran awalnya. Nah itu ya. Imbas dari pandemi ini kan Pak, berangkat haji sudah 2 tahun seperti yang kita ketahui bersama di tahun 2020 dan tahun 2021 ini Pak. Jadi adakah strategi dari Kementerian Agama sendiri Pak untuk mengatasi ini jika pandemi ini masih berlangsung di tahun berikutnya Pak? Jadi yang menjadi latar belakang kenapa ini dibatalkan itu adalah pandemi ya kan. Nah, pandemi ini bukan hanya tugas Kementerian Agama untuk mengatasinya, tapi tugas kita semua. Pemerintah memberikan regulasinya, pemerintah memberikan informasinya ya. Kemudian kita sebagai rakyat masyarakat melaksanakannya bersama dengan pemerintah. Apa yang kita lakukan? Bagaimana pandemi tidak penyebarannya tidak lagi masif gitu ya, adalah dengan melakukan prokes ya, protokol kesehatan ya, 3M ataupun 5M gitu. Nah, ini sudah dilakukan. Masalahnya adalah pandemi ini yang tersulit dari prokes itu adalah menjaga jarak ya kan. Kalau cuci tangan, pakai masker itu tidak begitu sulit. Yang sulit itu menjaga jarak. Nah, makanya timbul pertanyaan di masyarakat ya. Begini, kritik masyarakat nih kepada kebijakan pemerintah. Sekolah dilarang, tidak boleh tatap muka. Sholat berjamaah di masjid dibatasi, diatur sekian rupa. Tapi orang di mall tidak dibatasi. Tidak ada protokol kesehatan di situ ataupun di pasar misalnya. Nah, ini sebuah ketimpangan yang dilihat masyarakat bahwa penanganan Covid seolah-olah kesannya dan berkutip ya tidak sungguh-sungguh, hanya berpihak kepada lembaga-lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, tapi tidak pada tempat-tempat umum seperti pasar dan segala macam ya. Nah, sehingga kadang-kadang hilang kepercayaan masyarakat. Nah, ini tugas kita bersama memberikan sosialisasi, pencerahan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Itu ya. Terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk jemaah haji yang ditunda keberangkatan? Oke,
kepada jamaah haji yang tertunda keberangkatannya ya. 2020 berharap berangkat, tidak jadi berangkat. 2021 juga tidak jadi berangkat. Tentu mereka ini berharap 2022 bisa berangkat. Bukan hanya jamaah haji yang berharap gitu. Pemerintah, kita semua ya, keluarga, masyarakat, apalagi jamaah hajinya pasti berharap 2022 bisa berangkat. Masalahnya adalah kita tentu harus berupaya semaksimal mungkin secara bersungguh-sungguh bersama-sama menerapkan protokol kesehatan ya, sehingga pandemi ini bisa berlalu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini batal berangkat, tidak jadi berangkat, ya otomatis sebagai aparat Kementerian Agama hanya bisa meminta kepada jamaah haji dan keluarga untuk bersabar menunggu tahun 2022. Ya, kalaupun ingin dananya ditarik, silakan tarik yang pelunasan aja. Jangan yang 25 juta setahun awal. Ya, jadi tetap berada pada daftar waiting list, daftar tunggu. Ya. Kemudian yang ketiga, tetap melakukan proses pembelajaran terkait dengan edukasi manasik haji ya. Ini dengan 2020 udah belajar, mungkin udah lupa. 2020 belajar lagi, nanti 2022 berangkat lupa lagi. Jadi tetap belajar tentang manasik haji dan tetap update terhadap berita-berita tentang perhajian. Nah, mungkin perlu konsultasi bertanya dengan bidang haji di Kanwil ataupun di Kemenak Kabupaten Kota. Jangan sampai ketinggalan tentang informasi haji ya. Jadi intinya kita berharap kepada masyarakat atau calon jamaah haji yang batal berangkat ini secara sungguh-sungguh bersama-sama ya membuktikan kita sedang diuji lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berangkat 2 tahun berturut ini. Saya kira begitu ya. Itulah sahabat religi, podcast kita bersama Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktunya bersama kami dalam Teras 21 kami berbicara ini. Nah sahabat religi, bagaimana? Cukup jelas bukan penjelasan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu terkait informasi pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 2021. Dengan menonton podcast 21 ini, semoga sahabat religi semua dapat memahami fakta-fakta tentang pembatalan keberangkatan haji tahun 2021 dan tidak mempercayai hoax Pak ya. Jangan percaya hoax, berita-berita tidak valid itu ya. Oke. Sahabat religi, terus ikuti Teras 21. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.